Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Teresia Sugiarto dari kelas 12 MIPA 6 dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai dasar-dasar akuntansi sebagai tugas tambahan saya dalam mata pelajaran ekonomi. Berikut adalah daftar isinya. Awal mula akuntansi atau zaman Mesopotamia. Asal-usulnya akuntansi pertama kali muncul di zaman Mesopotamia sekitar 4000 sebelum Masehi. Pada masa ini akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan dan pemungutan pajak. Bentuk pencatatannya digunakan pada tablet yang masih dibentuk oleh tanah liat. Simbol-simbol yang ada di gambar tersebut mencerminkan komoditas yang diperdagangkan seperti gandum ternak dan barang-barang lainnya. Kemudian fungsi akuntansi adalah untuk menjaga kontrol atas aset dan sumber daya. Catatan ini penting untuk mengelola kekayaan dan memastikan bahwa kewajiban kepada pemerintah atau pemimpin terpenuhi. Yang kedua adalah perkembangan di zaman Luca Pacioli. Pada abad sekitar 15 akhir, akuntansi mengalami perkembangan signifikan terkait kontribusi Luca Pacioli, seorang ilmuwan yang berasal dari Italia. Ia dikenal sebagai bapak akuntansi dikarenakan karyanya dalam sistem pembukuan berpasangan seperti gambar di samping. Pembukuan berpasangan atau double entry accounting dalam buku Summa de Arithmetic Geometria Proportioni of Proportionalia yang diterbitkan pada tahun 1494, Pacioli menjelaskan sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini merevolusi akuntansi dengan memperkenalkan konsep debit dan kredit yang masih digunakan hingga saat ini. Pengaruhnya, metode ini diperkenalkan oleh Pacioli dan memberikan dasar bagi praktik akuntansi modern dan memungkinkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan juga andal. Yang ketiga adalah evolusi akuntansi modern atau yang terakhir. Revolusi industri akuntansi modern ini terbentuk seiring dengan datangnya revolusi industri atau teknologi pada abad ke-18 dan ke-19. Perusahaan besar dan kompleksitas berbisnis yang semakin meningkat memerlukan sistem akuntansi yang lebih canggih. Standar akuntansi pada abad ke-20. Lembaga-lembaga seperti International Accounting Standard Board atau IASB dan Financial Accounting Standard Board atau FASB didirikan untuk mengembangkan standar akuntansi yang bermonis dan dapat diterima secara global. Kemudian ada akuntansi digital dengan didasarkan oleh teknologi yang makin maju. Dengan berkembangnya teknologi informasi akuntansi atau juga berevolusi, sistem komputerisasi dan software akuntansi memungkinkan pencatatan dan analisa data keuangan dilakukan dengan cepat dan efisien. Kemudian ada akuntansi internasional. Globalisasi mendorong pentingnya akuntansi internasional di mana standar seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS digunakan oleh banyaknya negara untuk menyajikan laporan keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan secara global. Definisi umum, akuntansi sebagai sistem informasi adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu entitas. Informasi ini kemudian digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk pengambilan keputusan. Proses akuntansi ada pencatatan. Setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dalam jurnal akuntansi. Kemudian ada pengklasifikasian. Transaksi yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya dalam buku besar. Yang ketiga ada pelaporan. Informasi yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Yang kedua ada definisi menurut ahli. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtiarisasian dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, transaksi, dan kejadian-kejadian yang tidak-tidaknya bersifat keuangan serta penafsiran hasil-hasilnya. Menurut definisi ini, akuntansi tidak hanya mencakup kegiatan teknis seperti pencatatan dan pelaporan, tetapi juga melibatkan penafsiran informasi yang dihasilkan untuk keperluan pengambilan keputusan. Kemudian ada 3 manfaat dari akuntansi. Yang pertama adalah untuk perusahaan. Jadi untuk perusahaan ini ada membantu dalam pengambilan keputusan dan memudahkan dalam pengawasan juga kontrolnya.
Kemudian yang kedua adalah untuk investor, yaitu adalah memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintah, yaitu adalah memudahkan dalam proses perpajakan. Oke, poin berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi yang dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal yang akan dibagi lagi. Yang pertama adalah pengguna internal, yang pertama adalah manajer. Jadi manajer menggunakan informasi akuntansi untuk merancang, mengontrol, dan mengevaluasi operasional perusahaan mereka. Membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang strategis seperti alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan penetapan anggaran. Kemudian yang kedua adalah karyawan, yaitu menggunakan informasi akuntansi untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi keamanan pekerjaan mereka, peluang promosi, dan kebijakan numerisasi. Kemudian yang ketiga adalah pemilik atau owner. Pemilik atau pemegang saham menggunakan informasi akuntansi untuk menilai profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Informasi ini membantu mereka dalam menentukan kebijakan dividen, mengevaluasi resiko, dan memutuskan apakah akan menginvestasikan lebih banyak dalam bisnis atau dikurangi saja. Kemudian yang kedua ada pengguna eksternal. Yang pertama adalah investor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai potensi keuntungan dari investasi mereka. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan prospek masa depan yang membantu mereka dalam memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan saham mereka. Yang kedua ada kreditor. Jadi, seperti bank dan lembaga keuangan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Mereka melihat risiko likuiditas, solvabilitas, dan rehabilitas untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau memperpanjang kredit. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah memanfaatkan informasi akuntansi untuk berbagai tujuan. Jadi bisa banyak, termasuk pemerintah menentukan pajak, pengaturan perusahaan, dan perencanaan ekonomi. Laporan keuangan yang diaudit juga membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah masyarakat umum. Jadi masyarakat umum termasuk media peneliti dan konsumen menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat wawasan dampak sosial dan ekonomi dari operasi perusahaan. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Poin berikutnya adalah karakteristik kualitas akuntansi. Yang pertama adalah relevansi. Informasi akuntansi harus relevan. Artinya harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, atau informasi yang relevan membantu pengguna dalam memprediksi masa depan atau mengonfirmasi hasil yang telah terjadi. Artinya juga harus persuasif ya. Kemudian yang kedua ada reliabilitas, yaitu adalah keandalan. Informasi akuntansi harus dapat dipercaya. Ini berarti bahwa informasi tersebut harus bebas dari kesalahan, material, dan bias, serta dapat diandalkan sebagai representasi yang jujur atau transaksi peristiwa ekonomi. Dapat dimengerti. Yang kedua, informasi akuntansi harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah keterbandingan. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan baik antara periode dalam satu entitas maupun antar entitas yang berbeda. Keterbandingan memungkinkan pengguna untuk melihat tren kinerja perusahaan dan membuat perbandingan antar perusahaan. Kemudian poin berikutnya adalah konsistensi. Prinsip dan metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu secara efektif. Kemudian ada netralisasi. Informasi akuntansi harus netral dan tidak memihak. Kemudian ada materialitas. Informasi dianggap material jika pengabaian atau penyajian yang salah dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Informasi akuntansi harus tersedia bagi pengguna dalam waktu yang tepat untuk mempengaruhi keputusan mereka. Ketepatan waktu memastikan bahwa informasi yang disajikan masih relevan dan berguna. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip kesatuan usaha International Principle adalah yang pertama. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan bisnis suatu entitas harus dipisahkan dari kegiatan pribadi milik atau dari entitas lain. Dengan kata lain, laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan dan harus operasi dari entitas yang bersangkutan, tanpa mencampurkan aset, kewajiban, atau transaksi kepribadian pemilik. Kemudian yang kedua ada prinsip periode akuntansi atau periodicity. Prinsip ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi suatu entitas dapat dibagi menjadi periode-periode waktu
yang terpisah seperti bulan dan tahunan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, prinsip ini kemungkinan perusahaan untuk menilai kinerja atau posisi keuangan mereka dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada prinsip historis atau historical cost. Prinsip ini mengharuskan aset dicatat dan dilaporkan berdasarkan biaya perolehannya, bukan nilai pasar saat ini. Biaya historis dianggap sebagai ukuran yang lebih objektif dan dapat diandalkan karena didasarkan pada transaksi nyata yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan harus diakui ketika pendapatan tersebut telah diperoleh dan dapat diukur dengan andal, terlepas dari kapan kas diterima. Biasanya pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, bukan saat pembayaran diterima. Kemudian ada profesi akuntan. Akuntan perusahaan atau akuntan internal adalah tanggung jawab seorang akuntan perusahaan membuat catatan transaksi keuangan dan segala bentuk keuangan lainnya dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan profesi akuntansi yang bekerja di lembaga pemerintah. Kemudian salah satu tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga adalah akuntan publik, orang yang bergerak di bidang jasa akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Yang keempat adalah akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas mendidik atau melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang kelima adalah akuntan manajemen. Jadi akuntan manajemen adalah untuk memberikan informasi terkait kesehatan keuangan di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang keenam ada akuntan investasi. Profesi akuntan bekerja untuk perusahaan dan manajemen aset. Tugas utamanya adalah mempertahankan investasi klien dan di saat ada yang bersamaan juga turut mematuhi peraturan negara terkait saham dan investasi. Kemudian ada akuntan biaya. Pada dasarnya mereka memiliki tanggung jawab memeriksa setiap pengeluaran perusahaan untuk melakukan analisis profitabilitas dan rencana persiapan anggaran. Kemudian yang ke-8 adalah akuntan proyek. Tugasnya adalah untuk mengawasi semua aspek proyek yang terkait biaya keseluruhan, termasuk di bidang untuk menyiapkan dan mengumpulkan faktur. Kemudian menyetujui biaya serta memastikan proyek bisa selesai tepat waktu. Materi yang berikutnya adalah etikanya. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kemudian ada profesional dan kerahasiaan. Yang berikutnya adalah integritas. Integritas ini artinya adalah jujur. Kemudian adanya kompetensi dan kehati-hatian. Yang ini artinya adalah tekun dan lain sebagainya yang bersinonim. Kemudian ada objektivitas. Jadi objektivitas ini adalah tidak berada di naungan atau juga merupakan budak orang lain sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian adanya standar teknis. Nah, standar teknis ini adalah standar-standar yang telah ditetapkan oleh contohnya Badan IAA, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan juga yang secara internasional sama kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini artinya adalah mementingkan publik, tidak mementingkan dirinya sendiri. Berikut ini adalah contoh skandal Enron WorldCom yang mana merupakan salah satu pelanggaran dari etika profesi akuntansi. Dan ini adalah kesimpulan dari presentasi.